Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurmeliza dengan NPM G1A024013. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa perintah dasar dalam basis data. Untuk software yang saya gunakan itu adalah MySQL dan Laragon. Langsung saja, pertama-tama kita akan membuat database-nya terlebih dahulu menggunakan perintah create database. Di sini saya ingin memberi nama database-nya itu inventaris. Kemudian kita gunakan inventaris ini. Kemudian kita akan membuat tabel dalam database ini. Tabel yang kita buat itu ada tabel barang dengan perintah create table. Kemudian nama tabelnya itu adalah tabel barang. Dan kolomnya itu adalah ID barang dengan tipe data varchar, panjangnya maksimal 10. Kemudian nama barang, nanti data varchar juga maksimal 50. Kemudian tanggal beli, ada date, time, dan stok barang kita definisikan menggunakan integer. Tipe datanya integer. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita akan mengisi tabel barang ini menggunakan perintah insert into, dan nama tabelnya tabel barang. Kemudian kita akan mengisi kolom ID barang, kemudian nama barang, tanggal beli, dan stok barang. Kita gunakan perintah values juga untuk mengisinya. Nah, di sini kita isi ID-nya terlebih dahulu. Itu ada BRG, kemudian 01. Namanya Sony Ericsson. Kemudian tanggal belinya itu 2011, bulan 4, tanggal 3, kemudian pukul 8.00. Stoknya itu 0, kemudian tutup. Ini kita akan salin jadi supaya dia ada 6 kolom. Kolom terakhir itu menggunakan titik koma. Nah, ini ID barangnya kita ganti. Dan nama barangnya ini Samsung. Dan yang ini kita ganti ATC. Dan di sini kita buat Nokia. Kemudian di sini kita buat Motorola, dan yang terakhir itu Siemens. Ini tanggal 5, tanggal belinya tanggal 3 juga. Kemudian ini bulan 3, tanggal 8, ini kita bulan 3 juga, tanggalnya tanggal 10. Ini juga bulan 3, tanggal 15. Ini tanggal 17 bulan 3. Oke, kalau sudah, kita akan jalankan database-nya dulu. Ini database-nya kita jalankan. Kemudian tabelnya itu juga kita jalankan. Ini tabelnya kita isi. Nah, kemudian kita ingin menampilkan tabel yang sudah kita buat. Kita bisa menggunakan perintah select from table
barang. Oke, jadi ini adalah tabel barang yang sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan mengupdate atau mengganti nama, misalnya Nokia, ini kita ganti menjadi Apple. Ingat ya, Nokia itu ada di ID-nya BRG04. Kita gunakan perintah update, kemudian tabel barang. Artinya kita ingin mengupdate tabel barang, kemudian set nama barang. Itu kita akan mengubahnya menjadi apa? Mengubahnya menjadi Apple kan tadi. Dan where, jadi di mana nama barang itu adalah Nokia. Nah, jadi cara membacanya adalah update tabel barang dengan mengubah nama barangnya menjadi Apple ketika nama barang itu Nokia. Jadi kalau nama barangnya Nokia, dia akan berubah menjadi Apple. Tentu saja kita jalankan. Kemudian kita tampilkan. Nah, pada BRG04 tadi Nokia kan. Sekarang dia sudah berubah menjadi Apple. Kemudian ada perintah lagi, itu namanya delete. Kita bisa menghapus salah satu baris pada tabel ini. Jadi kita ingin menghapus baris HTC. Ini di baris ketiga. Delete from tabel barang. Jadi kita akan menghapus dari tabel barang where ketika nama barang itu HTC. Jadi ketika namanya HTC, baris itu akan dihapus. Kita lihat. Nah, tadi BRG03 dengan nama HTC sudah hilang. Sekarang tinggal 5 barang. Selanjutnya kita juga bisa mengurutkan berdasarkan alfabet misalnya kan. Nama barang yang ingin kita urutkan berdasarkan alfabet. Jadi kita select semuanya dulu. Kita tekan sini. Nah, titik komanya itu letak di terakhir. Dan kita gunakan perintah order by nama barang. Jadi kalau kita melakukan order by nama barang, otomatis sistem akan mengurutkan nama barang ini berdasarkan alfabet dari A sampai Z. Nah, dia akan langsung urut. Kalau kita ingin mengurutkan berdasarkan alfabet juga, tapi dari Z ke A, kita bisa menggunakan perintah descending. Namanya descending. Dia akan mengurutkan dari S sampai A. Jadi SMA. Kemudian, misal kita juga ingin mengubahnya urutkan berdasarkan ID barang, terus cara descending. Jadi dari 6 ke 1. Nah, dia akan mengurut 6, 5, 4, 2, dan 1. Begitupun juga dengan tanggal beli dan stok barang. Kemudian kita ingin mengambil satu kolom atau beberapa kolom misalkan. Jadi kita akan menggunakan perintah select. Yang kita pilih adalah ID barang from tabel nama perintahnya adalah group by. Jadi group by ID barang.
by ID. Jadi, kolom yang akan terpilih itu adalah kolom ID barang pada tabel barang. Dan perintah yang terakhir itu, jika kita ingin menghapus database yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan perintah drop. Misalnya kita menghapus table dulu. Kalau menghapus table, namanya drop table. Tabelnya tadi ada tabel barang. Kalau kita drop table, maka yang terhapus adalah tabelnya. Namun database-nya masih ada. Namun, jika kita ingin menghapus database, kita menggunakan perintah drop database. Nama database-nya inventaris. Ini sudah terhapus ya. Bisa dari sini drop database tabel barang drop database inventaris dan drop tabel barang itu berhasil dihapus. Oke teman-teman, mungkin itu saja beberapa perintah dasar dalam basis data yang sudah kita terapkan dalam software MySQL ini. Demikianlah video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.